menjadi perbincangan karena punya banyak tempat yang indah untuk dikunjungi. Dan akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke sana. Hari ini hari pertama gue di kota Garut. Tempat pertama yang gue pilih adalah Ngamplang. Ya, padang hijau yang luas, yang menarik sekali buat gue kunjungin. Tempat ini adalah padang golf yang dibuka juga untuk umum oleh warga sekitar. Tempat ini jadikan tempat rekreasi, tempat bermain, dan juga tempat foto-foto. Pada akhirnya tempat ini viral dan gue penasaran dengan tempat ini. Tempat ini disebut juga Swiss Panjapa. Ya, katanya mirip dengan Swiss tapi versi Indonya. Dan saat gue kesini hujan turun, tapi tempat ini jadi makin eksotis dan sendu. Jadi serasa private karena nggak banyak orang yang datang ke sini akibat hujan. Dulunya tempat ini adalah hotel, bahkan dikenal dengan hotel mewah di Priangan selain Hotel Papandayan. Itu di era kolonial Belanda menurut sejarah yang gue baca. Tapi nggak bisa dipungkiri tempat ini memang indah. Rumput hijaunya yang sangat keren menurut gue. Dan gara-gara itu menarik gue akan tempat ini. Hari pertama di Garut, gue ngerasa berhasil karena tempat ini sesuai dengan ekspektasi gue. Keren. Tapi untuk masuk ke sini ada tiket juga. Kemarin gue bayar sekitar 25.000 per orang. Jadi untuk masuk ke sini tetap dikenain biaya dan itu dibayarkan di depan. Ya, sepertinya hari ini cukup sampai di sini di tempat ini. Masih ada hari besok. Kira-kira gue bakal kemana? Tungguin di besok. Selamat pagi, masuk hari kedua. Sekarang kita mau kemana, lihat nanti. Tapi pagi ini gue mau sarapan dulu di salah satu tempat ataupun kafe yang cukup terkenal di kota Garut ini. Dan gue sengaja pagi-pagi kesini biar nggak terlalu rame. Karena biasanya selalu rame dan antri. Tapi ini gue datang ke sini pas banget jam bukanya, bahkan belum buka ini gue udah di sini. Dan ini gue mau pesan menu yang paling viral di sini. Nanti kita tanya sama yang jaga atau ke mbak atau masnya. Dari tempatnya udah kelihatan kalau ini Instagramable banget atau fotogenik banget. Di tempatnya lumayan bagus, keren buat foto-foto. Dan di
sini ada juga halaman belakangnya yang sejuk dan cukup luas di bagian luar. Gue udah pesan makanannya, rekomendasi dari mbaknya tadi dipilihin, dan gue oke-oke aja. Sambil nunggu pesanannya datang, kita duduk dulu di depan sini. Nah, akhirnya pesanannya udah tiba. Ini rekomendasi dari mbaknya, katanya menu ini yang banyak dipesan oleh orang-orang yang berkunjung ke tempat ini. Gimana rasanya? Kita coba rasain aja ya. Rekomen banget tempat ini buat lu yang main ke Garut, bisa dicoba. Selain makanannya enak, punya vibe yang bagus juga. Kayak di depan gua ada perkebunan yang sejuk banget, jadi tenang banget. Selesai makan, kita lanjut ke tempat selanjutnya, yaitu Papandayan. Nah, rencananya gue mau naik ke Gunung Papandayan, tapi sebelum itu di tempat ini ada pemandian air panas yang sangat bagus pemandangannya menurut gue. Jadi tempat ini adalah salah satu alasan gue memilih kota ini, kota Garut, sebagai tempat destinasi gue kali ini. Oke, kita cari dulu untuk tempat pemandian air panasnya. Nah, jadi tadi masuk itu ke Papandayan sekitar 40.000, karena ini mungkin di hari dekat Lebaran ya, jadi tiketnya masih lumayan mahal. Nah, nanti pas mau masuk ke tempat pemandian air panasnya itu bayar lagi, kisaran 20-25.000 kalau nggak salah. Ini dia tempat pemandian air panas yang gue maksud. Gimana? Keren ya? Ya, jadi tempat ini yang jadi alasan kuat buat gue kesini, karena gue lihat tempat ini bagus, keren, dan gue penasaran pengen kesini. Jadi karena satu tempat dengan Gunung Papandayan, jadi sekalian sebelum naik gue berendam dulu, karena agar nanti nggak kemalaman. Takutnya kalau milih naik dulu, nanti pas turun udah gelap, jadi udah nggak bisa lihat pemandangannya. Gue suka banget tempat ini karena di belakangnya langsung Gunung Papandayan berdiri gagah. Apalagi kalau pagi hari atau sore hari, tapi waktu cerah. Kalau ini lagi hujan, jadi gak terlalu maksimal untuk melihat pemandangannya. Jadi ini beberapa kali turun hujan, dan untuk masih ada sedikit cahaya, jadi bisa tetap dapat sedikit pemandangannya. Gue saranin kalau mau kesini pagi hari, karena kalau sore hari takut hujan. Kalau pagi hari itu bagus banget. Pemandian air panas ini terletak di kaki Gunung Papandayan. Letaknya itu sebelah kiri sebelum pintu masuk gerbang Papandayannya. Selain eksotis,
guys, tempat ini juga bisa jadi tempat beristirahat atau merelaksasikan diri setelah naik dari Gunung Papandayan ataupun sebelum pendakian. Contohnya seperti yang gue lakukan saat ini, gue memilih berendam air hangat dulu sebelum melakukan pendakian ke Gunung Papandayan. Setelah kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam gue berendam air hangat, kini gue lanjut untuk melakukan pendakian ke Gunung Papandayan. Pendakian dimulai di jam 15.30 sore hari. Dan mudah-mudahan tidak sampai larut malam atau tidak sampai memasuki malam ketika di atas. Gue berharap sebelum maghrib atau setidaknya waktu maghrib gue sudah ada lagi di bawah. Tebingnya. Saya masih berkabut. Informasi yang gue dapat untuk sampai ke Puncak Papandayan atau ke Kawah Mati itu estimasi di 2 jam. Tapi kayaknya dari kondisi gue saat ini, untuk pendakian yang gue butuhkan mungkin lebih atau 2 kali lipat dari waktu estimasi tersebut. Gunung Papandayan adalah gunung api aktif di Garut, Jawa Barat. Tempat ini jadi destinasi favorit khususnya untuk para pendaki pemula karena jalurnya yang ramah dan juga tidak terlalu curam ataupun tidak terlalu tinggi. Namun walau begitu, Gunung Papandayan memiliki pemandangan yang sangat bagus untuk dinikmati. Gunung ini juga memiliki kawah yang luas dengan semburan belerang yang masih aktif. Ada kawah mas, kawah baru, kawah nangkok, dan kawah manuk. Suasana mistis di sini pun masih ada juga dari beberapa cerita pendaki. Dan untuk saat ini uap panas masih terus keluar dari gunung ini. Kawahnya guys. Udah bau banget belerang. Dan gunung ini sering jadi pilihan alternatif buat teman-teman yang ingin melakukan pendakian tapi dengan jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, baik dari Jakarta atau Jabodetabek. Dengan ketinggian gunung yang tidak terlalu tinggi karena bisa ditempuh dalam 1-2 jam untuk beberapa orang, dan untuk beberapa orang lagi seperti gua mungkin lebih dari itu. Akhirnya nyampe pos 7.
7 218 mdpl. Pencapaian bagi gue yang gak pernah olahraga, yang jarang olahraga, sampai di pos 7 ini. Capek. Akhirnya sampai di pos 7 dan hari semakin mulai gelap, ditambah kabut tebal mulai turun. Tapi untuk perjalanan ini akan tetap lanjut karena masih ada satu pos di atas, yaitu Kawah Putih. Kawah Putih menjadi puncak untuk Gunung Papandayan ini. Para pendaki hanya diperbolehkan sampai dengan Kawah Putih ini. Akhirnya ntar lagi sampai puncak indah banget. Gunung Kawah. Akhirnya sampai puncak Hutan Mati. Mantap ya. Hutan Mati. Hutan Mati, kita ke Hutan Mati. Gunung belakang gagah banget, cakep. Gila cakepnya. Akhirnya sampai puncak, udah di Hutan Mati Papandayan. Coba kita ke sana.
Indonesia memiliki banyak sekali berbagai tempat untuk dikunjungi. Tempat yang memiliki keindahan yang banyak sekali dikagumi, baik oleh orang lokal atau bahkan mancanegara. Salah satu tempat di Indonesia yang indah yaitu Garut. Di kota ini banyak sekali tempat-tempat indah. Mungkin kesempatan gua kali ini hanya bisa mendatangi beberapa tempat dari detik awal video ini sampai dengan tempat yang saat ini gua kunjungin. Udah cukup, kita turun. Kabutnya mulai turun lagi. Lega rasanya sampai puncak. Sekarang waktunya turun. Lihat, indah banget. Istirahat. Lagi duduk. Sendirian banget, jam 5:30 kurang 10 menit. Arah mau turun di bawah pos 7. Itu arah ke hutan mati. Dan gue benar-benar sendiri menjelang maghrib. Mudah-mudahan bisa sampai di bawah sebelum maghrib, sebelum gelap. Akhirnya gue sampai di pos 7, arah kembali ke pos 1. Dan di sini gue sempatkan dulu untuk mampir ke warung yang ada di pos 7 untuk memesan mie rebus. Perut sudah mulai lapar dan hawa juga sudah semakin dingin. Menurut gue mie rebus mungkin cocok untuk menjadi menu makan sore ini. Udah masuk maghrib kayaknya. Gue masih menuju pos 5 dari pos 7. Jalannya kemana ini? Agak ngeri-ngeri. Agak ngeri-ngeri gimana? Waktu maghrib masih sendirian. Benar-benar sendiri. Kawah. Ini kayaknya udah pos 5 lagi. Alhamdulillah udah ketemu jalan aspal. Pertanda udah dekat ke pos 1. Dan ini udah gelap banget. Alhamdulillah sampai bawah. Alhamdulillah sampai pintu masuk jam 6:10. Alhamdulillah. Ya, sampai. Alhamdulillah. Berarti berangkat jam 3:30 sampai bawah lagi jam 6:10. 3 jaman lah. Mungkin buat kalian bisa lebih cepat 1 jam 2 jam. Buat yang jongkok kayak gue 3 jam aja udah alhamdulillah. Oke, thank you. Akhirnya perjalanan di kota Garut selesai
masih banyak tempat-tempat lain yang belum gue kunjungi. Mungkin suatu saat nanti gue akan kembali lagi ke kota ini, entah itu ke tempat yang sama atau mungkin ke tempat yang berbeda di titik lain di kota Garut. Tapi untuk kesan gue di kota Garut saat ini sangat bagus dan menyenangkan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, entah itu di tempat yang sama atau tempat berbeda. Saksikan terus video gue di merekam jejak di kota selanjutnya.